adanya dugaan keterlibatan Opung Luhut ini dengan perusahaan minyak goreng, mafia minyak goreng. Ya kita lihat nanti kabarnya seperti apa ya, perkembangannya. Ya memang hari ini mulai ada titik balik bagi para gembong buzzer maupun tokoh-tokoh di pemerintahan hari ini. Banyak yang memprediksi rezim Jokowi ini kapalnya mulai bocor di mana-mana. Dan kita lihat satu dua mulai memisahkan diri, menyiapkan sekocinya masing-masing agar tidak ikut tenggelam. Profesor Dr. Henry Subiakto, masih ingat sahabat ya? Dia pembela utama pemerintah. Sekarang sudah keluar dari pemerintah, mau berbisnis saja katanya. Ya kalau kita sebut dia orang pintar, ya dia pintar. Melihat situasi pemerintah sekarang yang sudah semakin tidak jelas dan berbahaya bagi karir pribadi dia. Jadi dia memilih untuk segera keluar. Partai-partai politik yang dulu membela Pak Jokowi sekarang mulai melawan. Bahkan PDIP sendiri yang justru orang partainya Joko Widodo sekarang terus-menerus menyerang. Tentu yang diserang bukan Jokowinya, tapi tangan kanannya atau tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ya siapa lagi kalau bukan Om Luhut. Dengan menyimpan Masinton di depan. Ini sudah sangat-sangat keras ini pada LBP. Sudah mengibarkan bendera perang. Tinggal sekarang kita lihat bagaimana kekuatan LBP versus PDIP. Lebih kuat mana? Nah itu akan terlihat dalam kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan bisa saksikan. Oh ternyata yang lebih kuat PDIP atau LBP. Tapi yang jelas gerombolan DDCS sekarang hidupnya sudah tidak tenang lagi. Sudah tidak bisa tentram lagi. Setelah kasus Ade Armando yang digebukin massa. Ini secara psikologis pasti menjatuhkan mental dari Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, Guntur Romli, dan sebagainya. Mereka pasti was-was hari ini. Itu akan terjadi pada diri mereka seperti yang terjadi pada Ade Armando. Harusnya kekhawatiran ini menjadi titik balik pula bagi insaf dan tobatnya Denny Siregar CS. Ya, kita seringkali mengkritisi orang-orang itu, tapi ujungnya kita berharap mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka bertobat, karena begitulah cara Islam dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan manusia. Dan kita pun memang tak pernah tahu bagaimana hidayah itu muncul. Hanya kita bisa mengupayakan dan mendoakan, kan begitu ya. Harusnya ini menjadi titik balik, walaupun nanti disangka juga sama menyiapkan sekoci seperti siapa, Profesor Henry Subiakto, ya nggak apa-apa. Kan yang penting niatnya gitu. Walaupun ujungnya Anda tetap dimusuhi oleh rakyat, kan ya nggak apa-apa. Yang pasti Anda tunjukkan ikhtiarnya gitu loh, Densi. Gitu loh, Eko gitu ya. Dan tentu agar tidak terulang apa yang terjadi pada Ade Armando, saya kira aparat kepolisian sekarang juga harus sama merubah sikap menjadi lebih adil, menjadi lebih fair gitu. Coba mulai panggil Denny Siregar atas laporan-laporan yang selama ini masuk ke kepolisian. Atas fitnahnya terhadap santri-santri yang ada di Tasik. Eko Kuntadi juga begitu. Ya semuanya lah, segerombolan itu. Saya kira data sudah sangat banyak. Kita tinggal googling saja itu sudah menjadi sebuah data yang valid. Karena penguatnya pun banyak. Nah dengan begitu aparat kepolisian pun sekaligus memperbaiki citranya di mata rakyat hari ini. Yang sedang terpuruk gitu. Kan gitu. Jadi ini langkah strategis buat kita semua bersama-sama membangun Indonesia menjadi jauh lebih baik. Ini ada video yang luar biasa bagus dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita saksikan. Saya mau sampaikan semua kepada umat Islam yang saya cintai. Kalau belakangan ini kita lihat merajalela sejak 1 dekade ini saudara. 1 dekade itu 10 tahun terakhir saudara. Kita lihat ada pihak-pihak yang dengan bebas bisa menghina ulama, memfitnah habaib, menista agama, merendahkan martabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semakin merajalela. Dan yang memprihatinkannya, saudara, para pelaku penodaan agama ini, para pelaku penghina ulama ini, saudara, sepertinya dibiarkan dan dipelihara. Ini bukan hoax. Kenapa? Karena para pelaku penodaan agama tersebut, para penghina ulama tersebut, semua sudah kita laporkan ke polisi, saudara.
Saat ini saja, saudara, di kawan-kawan pengacara yang setia mendampingi saya, tidak kurang dari 67 laporan penodaan agama. Itu nama-nama orang yang menodai agama, semua kita laporkan satu persatu, saudara. Tapi sampai hari ini tidak satu pun diproses. Jadi kalau ada orang menghina agama, orang menghina ulama, dilaporkan ke aparat yang berwenang, tapi tidak diproses, maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat curiga ada kong kali kong antara oknum aparat dengan para penoda agamanya. Betul? Betul? Ini fakta, saudara. Kita punya laporannya 67 surat laporan polisi lebih, saudara. Nah, karena itu, saudara, melihat hal seperti ini, muncul pertanyaan, ada apa sih? Kok di rezim yang sekarang ini gampang betul orang menghina ulama, menghina agama. Belakangan habaib diserang habis-habisan. Habaibnya difitnah, habaibnya dihina, habaibnya dicaci maki. Apa sih sebetulnya yang mereka cari, saudara? Nah, ternyata kalau kita kembali ke sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan fakta sejarah. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi dimusuhi, saudara, sedemikian rupa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita bertanya, untuk apa itu orang-orang kafir, saudara, orang-orang musyrik memusuhi Nabi sedemikian rupa, dicaci, dicerca, dihina, saudara, dimaki-maki, nggak sampai di situ, difitnah, dimusuhi, diperangi, bahkan ingin dibunuh, saudara. Kenapa? Allah ceritakan dalam surat As-Saff ayat 8 sampai 9, saudara. Mari kita lihat Al-Quranul Karim surat Saff ayat 8 dan 9. Di ayat 8 Allah nyatakan, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Di ayat ke-8 ini Allah nyatakan, saudara, yuridun, mereka-mereka itu para musuh-musuh Nabi, yang menghina Nabi, yang mencerca Nabi, yang memfitnah Nabi, yang memusuhi Nabi, saudara. Apa sih keinginan mereka? Apa sih keinginan musuh Allah dan Rasulnya? Apa sih keinginan musuh Islam? Yuridun, mereka senantiasa menginginkan. Yuridun ini pakai fi'il mudhari, saudara. Artinya ketika itu terjadi, dan ini juga akan berlanjut, akan terjadi di zaman-zaman yang akan datang, saudara. Yuridun, mereka menginginkan liyutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Kalau dalam tafsir Tabari disebutkan, yang dimaksud nur Allah adalah al-Islam. Mereka ingin padamkan cahaya Islam, saudara. Nah, kalau dalam beberapa tafsir lainnya disebutkan, nur Allah adalah Al-Quran. Karena salah satu nama Al-Quran adalah juga An-Nur, saudara. Tapi intinya, bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa para penghina Nabi, penista Nabi, penoda agama, saudara, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan ajaran Islam, memadamkan kebenaran Al-Quran. Pengertian memadamkan, saudara, diantaranya adalah mubtilul haq. Mereka ingin membatalkan kebenaran. Jadi Allah udah kasih tahu tuh perilaku musuh Allah dan Rasul, saudara. Dengan apa mereka ingin memadamkannya? Biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan pernyataan mereka, saudara, dengan propaganda mereka. Di mana-mana zaman ini mereka bikin propaganda, pernyataan-pernyataan yang menyerang Allah, menyerang Nabi, menyerang ulama, menyerang agama. Mereka sebarluaskan melalui berbagai macam, saudara, media, baik itu media elektronik maupun itu media sosial, terus menerus, saudara, mereka sebarluaskan. Untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekarang ini kalau mereka menghina ulama, tujuannya apa? Mau padamin ajaran Islam, mau padamin kebenaran Islam. Mereka fitnah habaib, tujuannya apa? Ingin memadamkan cahaya kebenaran Islam, saudara. Ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Apalagi? Makanya pantas Allah menggunakan fi'il mudhari, yuridun.
Allah nggak menggunakan fi'il madhi, saudara. Artinya di zaman Nabi terjadi, di zaman yang berikutnya juga akan terjadi sampai di zaman kita sekarang ini, saudara. Nah, jadi terjawab sudah. Kenapa di zaman sekarang ini banyak penista agama? Kenapa banyak penoda agama? Kenapa banyak yang menghina Allah dan Rasulnya? Kenapa mereka banyak menghina habaib dan ulama? Jawabnya, li'itfa'in nuril Islam. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sudah jelas tujuan mereka semacam itu, saudara, jahat tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, supaya kita semangat melawan mereka, saudara, Allah memberikan janji kepada kita. Jangan takut ngadepin mereka. Allah nyatakan, wallahu mutimmu nuri. Dan Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya, saudara. Allah akan sempurnakan, Allah akan menangkan ajaran Islam. Allah akan menangkan agama Islam. Allah akan menangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah. Nah, kenapa Allah nyatakan janji? Untuk memotivasi kita. Jangan takut melawan mereka, saudara. Pasti kita akan menang. Nggak bakal kita kalah. Allah yang sudah nyatakan dalam Al-Quran, niscaya Allah pasti akan memenangkan agamanya, memenangkan para hamba-hambanya yang beriman, saudara.